Oke, tes mic, tes mic. Halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini saya mau balas komen. Ya, ini adalah episode balas komen yang ketiga. Nah, kali ini saya mendapatkan 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan. Ini yang sudah saya screenshot. Oke, kita akan coba jawab satu persatu. Oke, yang pertama, Mas, mau nanya bagaimana cara generate voucher di Micmon versi 4. Oke. Sampai saat ini Micmon versi 4 mungkin masih dalam proses pembuatan ya. Untuk Micmon versi 4 yang beredar itu adalah Micmon versi 4 yang versi alpha alias belum rilis. Om Laksa sendiri bilang untuk fitur-fiturnya masih belum bisa dipakai, itu hanya tampilannya aja yang dipublish ya. Dan beberapa fitur aja yang bisa dipakai, misalnya untuk melihat voucher, melihat user aktif dan lain sebagainya. Hanya itu aja yang bisa dipakai. Untuk pembuatan voucher dan lain-lain masih belum bisa dipakai kayak gitu. Jadi memang karena apa? Karena Micmon versi 4 memang belum dirilis sehingga kalian itu belum bisa menggunakan Micmon versi 4 untuk generate voucher dan manajemen voucher lah. Pokoknya itu masih belum bisa. Nanti ditunggu saja, semoga project Micmon versi 4 lekas selesai ya gitu. Om Laksa kalau nonton ya, kalau ini banyak yang nungguin tuh, ada yang nanya bagaimana tuh cara bisa biar bisa generate. Hah, oke, tapi kalau pakai versi 3 pun masih enak ya, masih bisa dipakai kok. Nggak perlu langsung ke versi 4 juga. Versi 3 pun masih aman di Mikrotik router OS versi terbaru masih aman. Jadi untuk versi 4 mohon bersabar aja, semoga lekas selesai gitu, lekas dipublish untuk versi rilisnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang yang ada di video tutorial edit template baru Mikrotik ya. Jadi template Mikrotik itu memiliki tampilan baru ya. Yang lama kan masih hitam, masih putih yang ada tulisannya aja gitu. Sekarang kan sudah ada warna gradasi ya. Ini di video ini saya kan masih tutorial tentang itu mengganti logo ya. Nah, di sini ada tanya, cara ganti warnanya gimana, Bang? Oke. Untuk cara ganti warna kalian itu bisa melihat video tutorial edit template yang lain. Itu ada ya kan. Jawabannya itu ada di background color ya. Kalau kalian cek di CSS itu ada background color, kalian cari aja. Disesuaikan dengan bagian mananya gitu ya kan. Biasanya saya itu mencontohkan untuk template dari Micmon versi 4, itu yang saya contohkan. Oke. Selanjutnya jadi untuk jawaban ini bisa kalian cek-cek sendiri ya. Untuk tutorial yang sudah pernah saya buat nanti akan saya tulis di deskripsi dan di pojok kanan atas itu silakan kalian cek, semuanya ada di situ. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ini agak panjang pertanyaan, kita baca. Bang, mau tanya kalau saya rubah user dan password Mikrotik ya, user dan password Mikrotik itu yang ada di sistem kemudian user, apa untuk masuk ke Micmon langsung bisa masuk Micmon lagi gitu. Misalnya sudah diganti passwordnya di Mikrotik atau di Winbox. Kalau masuk Micmon apa bisa langsung masuk alias langsung connect gitu ya kan. Atau harus konfigurasi ulang lagi Micmonnya, Bang. Saya mau ganti user dan password Mikrotiknya buat pengaman aja Mikrotiknya kan. Oke. Jawaban saya simpel, harus diganti juga di bagian setting routernya. Nah, intinya kayak gini ya. Kalau kalian mengganti username dan password di Mikrotik dan apabila itu sama dengan yang kalian gunakan di Micmon ya, maka kalian harus mengganti juga yang ada di Micmon ya kan. Dan di setiap tutorial saya itu kan biasanya saya membuatkan dulu grup user khusus ya kan buat Micmon, dan juga saya buatkan user khusus buat Micmon. Maka kalau modelnya kayak yang di tutorial saya, usernya dan passwordnya khusus, jadi nggak perlu disetting ulang. Kalau kalian pakai user dan passwordnya di user utama alias di Winbox utama alias user full, yang biasa kalian pakai login Winbox ya, kalian harus sesuaikan lagi di bagian setting routernya gitu. Jadi harus diedit-edit lagi bagian konfigurasi routernya biar bisa connect lagi. Karena kalau tidak diedit username dan passwordnya itu kan nggak sesuai. Kalau nggak sesuai ya namanya user dan password error kalau dicek di log Winbox gitu. Jadi dia itu harus diganti juga gitu. Pertanyaan terakhir ini tentang tutorial cara login user Mikrotik otomatis ya. Jadi
kita bisa melakukan login otomatis pada perangkat-perangkat kita ke hotspot tanpa perlu memasukkan username dan password, yaitu dengan menggunakan metode login by MAC. Itu tutorialnya kalian cek aja di channel K Tutorial, itu ada saya bahas panjang lebar. Di sini ada pertanyaan dari kawan kita ini. Yang pertama, pertanyaannya, tutorialnya sangat membantu banget, Mas. Setelah login otomatis, lalu kalau mau delete-nya bagaimana ya, Mas? Mohon pencerahannya. Nah, jawaban saya itu adalah tinggal hapus aja MAC address-nya dari user list. Nah, misalnya nih kalian sudah login otomatis ya, MAC address kalian sudah didaftarkan di user list. Kalau kalian ingin menghapus atau mendiskonekkan, kalian tinggal hapus di user listnya, dan di bagian aktif itu, di bagian hotspot aktif kalian cari aja nanti MAC address-nya, kemudian kalian hapus. Secara otomatis dia akan terputus dan minta login lagi kayak gitu. Kenapa? Kalau kita tidak hapus di bagian user list, hanya dihapus di aktif aja, maka kalau dia refresh hotspot, refresh koneksi wifi, maka secara otomatis dia akan kembali lagi, connect lagi otomatis lagi. Jadi yang pertama kalian hapus dulu atau disable di bagian user, dan yang kedua kalian hapus di bagian aktif, maka secara otomatis dia akan kembali ke mode normal, alias dia nggak otomatis login dengan MAC kayak gitu. Oke. Jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya biarkan saja. Dan kalau kalian punya pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan ya di kolom komentar. Silahkan aja tanya-tanya, nanti pasti saya jawab. Jangan lupa juga subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial, dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah.